Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai acara yang keempat adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Handayani SPD. Kepada Ibu Santi Handayani SPD kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan diseminasi budaya positif. Tadi Bapak Ibu sudah belajar bersama di sesi 1. Next. Ya, di sesi 1 tadi Bapak Ibu sudah belajar bersama tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan bersama Ibu Triantini SPD. Kemudian di sesi 2 Bapak Ibu sudah belajar bersama tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang disajikan oleh Bapak Slamet Yulianto. Selanjutnya saya di sesi 3 kita akan belajar bersama tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya memaparkan materi ini, kita ice breaking dulu gitu Bapak Ibu. Oke, biar semangat ya. Putar musiknya. Mau berdiri apa duduk ini? Duduk aja. Ya, ya, ikut bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Masih semangat ternyata. Ya, baik. Bapak Ibu, kita mulai dengan materi posisi kontrol guru. Next. Baik, tadi Bapak Ibu sudah mempelajari tentang disiplin positif ya. Nah, salah satu program yang dikembangkan untuk melaksanakan disiplin positif adalah 5 kontrol guru. Ya, berikutnya. Ya. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gasen ya. Jadi 5 posisi ini dikembangkan oleh ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghubung. Bapak Ibu di kelas atau di sekolah tentunya pernah menemui murid atau peserta didik yang wow nih. Wow, apa ini ya? Wow, luar biasa. Luar biasa. Kadang berangkat sampai sekolah jam 7 lebih. Iya, lebih 7.15. Ada yang tadi sudah dibahas rambutnya seperti cukur patok, betul. Ada lagi kemudian yang sepatunya berwarna putih dan lain sebagainya ya. Jadi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Artinya disiplin positif itu belum terlaksana secara sempurna ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk menangani peserta didik kita yang seperti itu? Ada 5 cara Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, guru bisa berperan sebagai penghukum. Artinya sebagai penghukum di sini guru bertindak kepada murid bisa
menunjuk dengan menunjuk-nunjuk, bisa dengan kata-kata kasar, bisa dengan fisik ataupun verbal. Contohnya apa ya? Ketika ada anak yang terlambat misalnya, posisi kontrol hubungan. Contohnya begini, ya. Kamu itu ya, sudah berapa kali kamu terlambat? Tiap hari terlambat. Ya. Kamu itu selalu saja salah. Nah, itu yang dinamakan kontrol hubungan. Selanjutnya bisa berupa fisik. Konsekuensi. Misalnya, nah, kemudian sekarang sana lari keliling lapangan 10 kali. Nah, pernah begitu Bapak Ibu? Nah, sering ternyata, ya. Nah, iya, betul sekali. Nah, bisa Bapak Ibu dalam kontrol ini penghubung menggunakan kamu selalu saja salah, menyalahkan anak-anak, menyalahkan peserta didik. Nah, kemudian macam patuhi aturan saya. Nah, awas jika kamu tidak mengikuti. Nah, itu ya, gitu ya, ngeri sekali sepertinya. Ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dan seterusnya mengancam ya, mengancam sambil menunjuk, sambil menyalahkan, dan setelah itu memberikan hukuman fisik. Nah, harus lengkap sudah sempurna. Aduh, murid dekorasi sameko ya. Iya, sekali tersiksa. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan itu, bagaimana perasaan anak-anak kita, peserta didik kita? Marah, ya Bu Diana juga bagaimana ya? Perasaan peserta didiknya marah, kemudian memberontak. Seperti itu. Betul, tertekan, betul. Marah, memberontak dan tertekan ya. Ketika kita di posisi peserta didik, kita akan seperti itu. Ya, mereka jadi agresif rasanya itu. Oh, gimana mau kecil banget ya, Mas. Ya. Terus memang kontrol penghukum ini secara instan itu bisa terlaksana di murid menurut, betul. Secara instan murid akan menurut. Baik Bu, saya laksanakan. Tapi dalam hati mereka, nah coba Bapak Ibu bayangkan, setelah melaksanakan itu bisa jadi mereka sampai ke bangku, manggil-manggil meja, bisa jadi juga mencoret-coret meja, taruh bersih, taruh nangis. Nah, parahnya lagi bisa jadi awas ke motor Diana lagi, motor kembesi paling ngarep. Mereka rasanya jauh banget, motor cus kalau kayak. Jadi seperti itu. Nah, nah, hasilnya itu tadi ya, murid akan marah, memberontak dan bisa jadi mendendam sampai ketika murid itu sudah lulus kemutan baik ya. Aku adalah Ibu Diana, kalau masa kresek itu aku gelap banget pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Secara instan oke, tetapi untuk keberlanjutannya dan pendidikan karakternya itu kurang sesuai. Oke, next. Yang kedua, kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Pada kontrol ini, guru berkata dengan lembut. Kalau yang penghukum itu berkata dengan keras, dengan lantang, dengan mudah. Tetapi kontrol ini lembut, tapi agak menyindir, ya, membuat anak merasa bersalah, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada peserta didik yang melakukan kesalahan. Ya, biasanya guru akan berkata begini. Siapa ya contohnya di sini ya kalau peserta didik kita? Beda. Oh, Farado. Lengkap sekali sepertinya ya. Ibu Farado ya. Farado, kalau begini gitu ya begini. Farado
Aduh, Bu Guru merasa kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu sudah mengecewakan Bu Guru. Belum lagi dengan orang tua kamu. Bagaimana kecewanya mereka ketika mengetahui kamu seperti ini di sekolah. Jadi kayaknya gurunya memelas tapi membuat anak itu tidak nyaman, memojokkan sebenarnya dia orang yang satu-satunya bersalah. Nah, kondisi ini hasilnya membuat anak menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Peserta didik merasa gagal dan buruk serta merasa rendah diri. Ya karena merasa aku kok orang berguna teman ya di suasana anak guru walaupun lembut, tetapi memojokkan, menyalahkan ya. Hasilnya karakternya kurang bagus, rendah diri. Oke. Next. Kontrol yang ketiga adalah kontrol teman. Nah, sebenarnya ini juga ada nih. Kontrol teman, jadi posisi guru itu, guru memposisikan dirinya dekat dengan anak-anak. Ya, misalnya ini, ada anak yang terlambat, kemudian guru, kamu kenapa terlambat? Kamu kan larinya kenceng, ya. Nah, tapi dengan nada yang bersahabat, akrab caranya, ambil cara teman dari akrab. Jadi guru itu membuat guru dan siswa itu merasa dekat seperti teman. Ya kamu bisa aja Diana, larinya kenceng masa terlambat. Kemudian selanjutnya guru akan mengatakan begini, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Sana, sekarang kamu masuk kelas. Nanti biar urusan absen ibu yang bereskan. Nah, selesai saat itu. Tetapi, oh gitu ya. Gitu ya bunda ya. Ya, ada kontrol yang seperti itu ya. Tetapi dampak dari ini, siswa akan merasa terbantu. Ya, orang papa terlambat, yang pikirkan emang gurunya. Nanti kalau ada sesuatu, saya butuh pertolongan, saya akan minta bantuan saja sama guru yang emang sama saya. Nah, menggantungkan. Jadi hasilnya adalah murid itu bergantung saat ada permasalahan. Selanjutnya, kontrol yang ketiga adalah kontrol pemantau. Kontrol pemantau ini dititik beratkan atau menyoroti tentang peraturan yang ada dan konsekuensi yang akan dijalankan. Misalnya peraturan di sini apa? Nah, ketika kamu melanggar, konsekuensinya apa? Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya, hasilnya anak-anak akan mengikuti. Oh iya, ini terlambat ya. Oh bersama ya, silakan. Hasilnya peserta didik akan mengikuti tata tertib ketika ada sebuah peraturan dan konsekuensinya. Ya, jadi ketika tidak ada peraturan, ya peserta didik tidak mau mengikuti peraturannya. Ya, selanjutnya, ya kontrol yang terakhir atau yang kelima adalah kontrol manajer. Kontrol manajer ini adalah pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menentukan solusi dari permasalahannya. Berarti murid itu diberi kebebasan untuk mengetahui masalahnya sendiri, mencari sebabnya sendiri, dan mencari
banyak mengawal murid-murid kita. Nah, dalam posisi kontrol ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakin dengan hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apa kamu mau memperbaikinya? Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Ya? Jadi anak-anak itu diberi kemerdekaan. Nah, kontrol ini adalah kontrol yang paling bijak untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik. Hasilnya dapat menguatkan watak atau karakter dari peserta didik. Nah, itu tadi 5 posisi kontrolnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu video 5 posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Iya. Akan Bapak Ibu, saya minta pendapatnya nih untuk kantor penghukum dari video tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Minta pendapatnya, Mister. Terlihat dari si siswa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan sama sekali kenapa terlambat. Barangkali terlambat kan karena ada sesuatu hal yang bisa diterima oleh guru. Jadi jangan beruntung kayak dia terus harus ngomong sendiri. Saya kira tidak seperti itu. Gitu. Saya tidak sependapat nih Pak ini.
Iya, oke. Kalau kemudian bukti mengenai sambil memberikan hukuman lari keliling lapangan basket 5 kali berkapok sekalian, gitu ya. Oke, terima kasih Katrin. Selanjutnya Diana, silakan video kedua. Bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Oke. Video yang kedua, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Oh, Wida, apa sih sulit? Oh gitu ya, boleh sekali. Silakan Wida. Oh, ada yang berkenan untuk memberikan pendapatnya, silakan. Oh, ternyata pengalaman pribadi dari Ibu Prima. Silakan Ibu Prima. Jadi ternyata teguran tadi ya, tegurannya guru kepada Nares atau Naren. ya ternyata ya setelah saya tonton sendiri kok kayaknya kurang pas dan kurang setuju, walaupun ternyata saya juga pernah melakukan itu sendiri selama ini. Pernah ternyata baru saja ya. Karena ya ternyata di sini Bu Guru meminta Bu Guru ini membuat Nares itu merasa bersalah dengan mengatakan kalau kenapa kamu telat terus, kalau kamu telat nanti dikira Bu Guru yang tidak bisa tinggal diri kamu, kemudian nanti Bu Guru yang nanti akan ditegur oleh kepala sekolah kayak gitu, kemudian nanti Bu Guru jantungan kayak gitu. Persis ya Bu. Ternyata ada pengalaman pribadi ya. Jadi ternyata hal tersebut membuat anak menjadi minder, anak menjadi merasa bersalah. Ya sampai tadi terlihat dia itu terus-menerus meminta maaf kepada guru tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu Prima, tepuk tangan. Oke. Ya, bukan Bu, tapi membuat anak merasa terganggu ya, karena dimasukkan ya. Baik, kita saksikan kembali video ketiga. Cenderung tunggu. Namun kata-kata yang diutarakan sama orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Video yang ketiga bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Nah, tadi Pak Kris sudah ya. Kalau saya sudah dua ini gimana ya? Oke, selanjutnya saya coba ke sini. Silakan bagaimana Ibu? Silakan, Puji Aga atau Bu Deni? Bu Deni yang pengalamannya sudah sedalam samudra ya. Silakan Bu Deni. Untuk posisi teman, ya sepertinya murid meskipun merasa bersalah, tapi kelihatannya tidak merasa tertekan dan nyaman-nyaman saja. Tapi ya ada etikat baik juga untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Deni. Lanjut video yang keempat. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Yang keempat, tunggu. Siapa nih ya? guru Keempat dari ini ya. Sini. Siapa ini? Pak Ali. Ada bagaimana ya? Oh iya. Oke. Bagaimana pendapatnya setelah menyaksikan video keempat? Dari video 1, 2, 3, 4 Ya. saya itu ya jauh lah dari yang teman-teman tadi. Iya. Kita harus ingat bahwa yang namanya batu untuk memecahkan bagaimana, untuk membengkokkan kabel bagaimana, besi yang tebal bagaimana. Jadi yang di situ itu kan hanya umum. Kalau diterapkan di sini mungkin ya tidak akan jadi. Iya. Bahkan di sini itu beda dengan bahan naren itu. Iya. Ya, jadi kalau saya ngomeni momen-momen yang tidak pas di sini, ya komen saya ya hanya itu hanya sebagai acuan saja. Janganlah kita berpegang pada itu karena bahan baku yang di video itu beda dengan bahan baku yang ada di Iya, menyesuaikan kondisi lingkungan
kita. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Anies. Juga terakhir ada yang kelima. Maka murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sebenarnya berkali-kali. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kakak dan ibu baru lebih siap. Posisi Oke. Baik Bapak Ibu, kita pendapatnya Pak Samad untuk kontrol manajer bagaimana dari tayangan video tadi? Ya, saya dulu waktu mendengarkan video ini pertama kali itu saya terpikirkan dengan murid saya. Ada ya Pak ya? Ya, ketika posisinya dia kesiangan, saya nanya, di rumah ada siapa selain kamu? Nenek sama kakak. Ibu di Jakarta, bapak di Jakarta. Kakak nggak punya. Nah, kalau kamu kesiangan, apa kakak nggak bisa bangunin? Data apa? Dia nggak berani. Karena nggak berani. Neneknya tidak boleh bangun Iya. malam ya. Iya, pas ya, Mas. Iya betul. Iya betul. Nanti kita ini ya diskusikan kontrol mana yang sesuai. Jadi orang anak tunggal kaki niprak biasanya. Oh iya. Kalau murid kita yang kerawat siapa Bu? Yang dulu yang katanya nggak ada UN, alhamdulillah gitu. Barangnya Wisnu. Yang katanya kalau kamu kesiangan gimana? Ibu saya bangunnya lebih siang malah. Iya betul. Jadi nanti kita menggunakan kontrol yang sesuai kita menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah kita. Saya menggunakan video ini saya juga komponen lebih awal lagi ini. Pengalaman pribadi juga ya kalian ya seperti Mbak tadi ternyata ya. Tapi sih memang posisi ideal yang perlu dibelajar. Iya, oke, terima kasih Pak Slamet. Ya, luar biasa. Nah, dari kelima tayangan video tadi, untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira dari kelima kontrol itu kontrol mana yang ada nggak yang sesuai dengan kondisi sekolah kita? Kalau saya Iya, gimana? Yang kedua,
Kedua saya. Oh, yang kedua, merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Oh iya, kalau Mas Ahmad yang kedua ya. Ya, kalau Bu Rantin yang manajer ya. Kalau untuk saya bukan Yang pertama. manajer, tapi melihat untuk penanganan anaknya, Bu Neni sebenarnya dari Iya, mereka, ya. sebenarnya sudah seperti manajer Bu. Ah, iya. Iya. Kalau untuk sih kalau semua sih belum. Iya. Nah, kita masih proses menuju ke situ. Oh gitu ya. Jadi mungkin memang yang paling bijak menguatkan karakter anak itu manajer. Cuma pada prakteknya itu ya Bapak Ibu mungkin ya, kita menyesuaikan dengan kondisi karakter betul peserta didik di lingkungan sekolah kita. Begitu ya mungkin Bapak Ibu ya. Oke, baik kesimpulannya seperti itu. Baik, selanjutnya yuk kita berdiskusi bersama. Bapak Ibu saya akan memberikan post-it. Nanti satu post-it untuk satu kalimat yang paling atas. Nah, kalimat ayolah bantu ibu demi ibu ya. Itu termasuk posisi kontrol guru yang mana menurut Bapak Ibu? Nanti hasilnya silakan ditempel pada kertas pelana yang sudah saya tempelkan di tembok ya. Jadi ada 5 post-it. Ada 5 post-it. Oh 5 ya? Ya, karena kalimatnya 5. Oh baik. Ya. Satu Bapak atau Ibu post-itnya 5. Satu post-it satu kalimat. Nah kalimat itu nanti ditempel pada pelana yang sudah saya sediakan. Apa itu? Kontrol penghukum, merasa bersalah, teman, manajer atau pemangku. Iya, kalau kelihatan ya Tulis kalimatnya. iya, betul di post-it. Ditempel kalau menurut Bu Sri yang pertama adalah teman-teman, Bu Sri tempelkan di pelana teman. Iya, oke. Baru satu. Pokoknya satu orang 5. Satu orang gimana ya? Satu post-it satu kalimat. Post-it yang pertama berarti kalimatnya ayolah bantu ibu demi ibu ya. Betul ya. Post-it yang kedua berarti kalimat cepat lepas sepatumu. Kamu tidak boleh memakai sepatu sampai pembelajaran selesai. Ya. Post-it yang ketiga berarti kalimat apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya, 5. Satu post-it satu kalimat Bu. Iya. Satu orang di balik barang atau satu orang di balik barang? Satu orang di balik barang. Baru 3 orang ya. Iya, iya. Ya, tuh. Nanti ditempel itu termasuk kontrol yang mana. Sudah selesai, bisa saya bantu boleh? Tempel. Kalau satu, kalau banyak tempel ini. Kalau bandel kita balik. Mau ditulis satu-satu ditempel boleh, mau ditulis semuanya dulu dan ditempel juga boleh. Udah pas aku jadi bener. Jadi kayak. Duh. Iya bener. Ya, sudah selesai boleh. Iya, 2000 sih dibagi. Makanya situ ya Pak. Ada saatnya yang harus ngikut yang muda.
Silakan dulu. Kamu jelas-jelas ini. Melakukan perbuatan bersalah. Kontrol, ya syuting ya, guys. Oh iya, kita disuting. Aman. Oke. Oh. Aja keseriusan gue mikir loh. Bukan. Ya, Kalau kita dulu kan bikin jam kemarin. Ya, benar lah. Anda dapat jawab. Diskusi orang mikir dan tahu gimana pakai. Ya, begini di petak fisik ini. Mari menempel, silakan posisinya ditempel Bapak Ibu sesuai dengan kontrol yang sesuai dengan kalimat tersebut juga. Apa kamu masih ingat? Cepat lepas sepatumu. Menjodohkan ini caranya ya, menjodohkan kalimat yang sesuai dengan katanya. Kamu sudah mengecewakan. Kudunya apa? Matanya ditutup. Ah gitu ya. Oh, bisa kembali. Berarti yang lainnya di bawah nih Pak. Jadi ini dulu. Sing leket malah ning dhuwur kok. Tadi telan dhuwur. Mikir apa masak apa. Kayak moto mas. Ya, baik. Saya kan salah satu nih Bapak Ibu tadi dibacakan satu saja. Setiap tanggal berlanjut silakan berkenan. Oke. Untuk kontrol menggunakan kalimat mana yang sesuai di dulu? Yang sesuai ini, Ya. beberapa hukum cepat lepas sepatumu. Kamu tidak boleh memakai sepatu sambil jalan-jalan selesai. Oke, betul. Mana lagi? Ya, semuanya ya. Ya, semuanya sebut sekalian dulu. Kemudian untuk kalian apa itu ya? Merasa bersalah. Merasa bersalah kalimat mana? Ini yang hijau. Kamu sudah mengecewakan buku. Kamu sudah mengecewakan Tuhan.
silakan Bu Guru. Merasa bersalah ya Bu? Iya. Oke, betul. Iya, ternyata. Iya. Iya. Pelanggan yang ketiga, kontrol teman. Kalimat yang mana yang sesuai? Tulisan saya. Iya. Ayolah bantu ibu ya. Ayolah bantu ibu ya. Oke, betul sekali. Kontrol selanjutnya kontrol pemantau. Disebutkan dengan kalimat yang mana? Memantau. Iya. Iya. Apa konsekuensinya kalau kamu memakai sepatu putih? Oke, ditanyakan konsekuensinya betul sekali. Kontrol lanjut kontrol manajer. Disebutkan kalimat mana yang sesuai? Iya. Aku bisa kembali ke video. Apa kamu masih ingat dengan keyakinan? Iya, betul sekali tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih silakan duduk kembali. Next selanjutnya kemudian kita lihat hasil kegiatannya. Oke, ya. Sudah sesuai ya slide yang di depan dengan post-it yang ditempel pada kertas pelanggan di depan. Baik, selanjutnya kita masuk materi kedua segitiga segisi. Bapak Ibu, ketika kita mengambil posisi control manager, ya, yang dapat menguatkan karakter siswa atau peserta didik, maka langkah yang kita gunakan adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikembalikan lagi ke karakter siswanya ya. Bagaimana karakter siswanya? Membujuk apa itu? Makanya mungkin kita bisa bergeser ke kontrol yang lain. Ya, siswanya lemah lembut dan masih bisa kita berbagi dengan kontrol manager. Karena kita menggunakan kontrol manager segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, kapan restitusi itu dilakukan? Tadi Bapak Ibu sudah belajar membuat keyakinan kelas. Oke, nah, ketika keyakinan kelas itu dilanggar oleh peserta didik, maka kita akan segera untuk memperbaiki peserta didik dengan melakukan restitusi. Iya, jadi ada keyakinan itu dilanggar ya berarti itu restitusi. Iya gitu. Baik, nah bagaimana cara menerapkan restitusi di kelas atau di sekolah? Next, langkah-langkahnya adalah ya, langkah-langkah ya. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, langkah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Langkah yang pertama, next. Langkah menstabilkan identitas itu ketika peserta didik melakukan kesalahan kan biasanya lagi banget panas ya, lagi banget emosi, lagi banget hangat. Dan tugas kita adalah menstabilkan emosi mereka terlebih dahulu. Ya, dengan menanyakan begini, misalnya, berapa kali kamu terlambat? 4 kali. Terlambat itu kesalahan apa bukan? Kesalahan Bu. Sebenarnya lantas kan juga begini. Betul, tapi terlambat itu manusiawi. Nah, harus banget ya. Ya. Iya, manusiawi. Semua orang pasti bisa melakukan kesalahan, termasuk guru. Yang penting bagaimana kita untuk memperbaikinya. Ketika murid kita terlambat tapi yang bersama sengaja kan mesti kan diberitahu seperti itu akan memperbaiki. Tapi mungkin ketika peserta didik kita anulan dan bergaji, ya, iya, aja dan kita yang mungkin mengubah posisi kontrolnya ke kontrol yang lain. Nah, ketika sudah ada, kita harus menguasai ke 5 tadi. iya betul, betul, iya. Karena kita meyakini bahwa
kita sesuai dengan filosofi diajar di anak itu hanya menuntut kodrat anak. Ya, anak kodratnya seperti apa kita tuntut, termasuk penyelesaian masalahnya dengan kita memilih 5 kodrat itu disesuaikan. Ya. Baik, selanjutnya saya biasa bicara selanjutnya. Menurut diri sekalian aja, kemudian baru ditanya, kamu terlambat kenapa? Aja panas-panasnya apa mana berjalan senyum? Itu tunjuk kamu itu ya. Nah, ya sama saya kalau wasisan kalau begitu. Ya, iya kepriwe sih terlambat waktu bingung maning. Nah, sebagainya ya. Ada lagi yang mengambil bekal, pengennya lalu pepet, pengennya rebutan. Kalau di kamar panas-panas, pengennya malah langsung kamu di sekolah nah, itu standarkan dulu di tahap pertama identitasnya. Setelah ada kemudian kita baru tanya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, pasti ada alasannya. Ini hubungannya dengan kebutuhan tadi ya, materi kebutuhan. Pasti dia melakukan itu karena ada kebutuhan pokoknya yang belum terpenuhi, baik itu kesenangan, kepuasaan, kebebasan, dan lain-lainnya. Nah, kita tanya misalnya alasannya apa. Kita juga memberikan penguatan. Kamu melakukan itu masih lebih baik. Kamu hanya membuat pijat, tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Kalau misalnya, nah kita bisa begitu menghargai, tetap menghargai tindakan yang mereka lakukan karena kita tidak melakukan tindakan yang lebih parah dari itu. Nah, next kemudian, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak ditanya alasannya apa, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Kesalahan yang dilakukan itu melanggar keyakinan kelas apa? Misalnya disiplin. Nah, terus kita tanya lagi, kita biarkan anak merdeka untuk mencari solusinya sendiri. Nah, contohnya terlambat ya Pak Tri. Nah, Pak Tri misalnya terlambat sebagai siswa. Yang kedua itu meminta untuk mencari solusinya bagaimana agar kamu tidak terlambat, dikembalikan lagi ke siswa. Nah, dia mencari solusinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia akan belajar bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan sendiri, sudah dia janjikan sendiri. Nah, itu untuk posisi menanyakan keyakinan yang ketiga. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kira-kira sudah bisa diterima? Bisa, oke. Gimana, Bu Sri? Oke. Oh gitu ya. Akhirnya. Nah, baik Bapak Ibu. Iya. Masih 10 menit. Baik Bapak Ibu, sekarang selanjutnya mari kita praktikkan yang restitusi dulu ya di lingkungan kelas kita, mungkin ya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas kita ya. Karena yang paling menguatkan karakter peserta didik adalah kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi. Begitu, sepakat ini Bapak Ibu untuk melaksanakan kontrol manajer segitiga restitusi? Iya, oke. Kita utamakan yang itu dulu. Kalau masih belum berhasil, nanti mungkin kita bergeser ke kontrol yang lain ya. Sepertinya begitu. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kita SBT lagi pakai ini ya, musik setuju ya. Kita menari bersama. Oke, silakan. Laboratory. Untuk berdiri, Bapak Ibu silakan.
Demikianlah kegiatan diskriminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 2 Karangmonjol. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas antusiasme dan semangatnya pada sore hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga rekan-rekan kita yang melaksanakan kegiatan hari ini bisa lancar, lulus, dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiantisa Andrianisite dari kelas 9B SMP Negeri 2 Karangmonjol. Saya senang sekali dengan cara yang dilakukan Bu Santi dalam menyelesaikan permasalahan saya. Karena saya diberi kebebasan untuk mencari solusi dari kesalahan saya harus lebih bersabar, mengendalikan emosi saya, saling menghargai sesama teman, dan menjaga ketertiban kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Apriliano dari kelas 9A SMP Negeri 2 Karangmonjol. Saya senang sekali dengan cara yang dilakukan Bu Santi dalam menangani permasalahan saya, karena saya diberi kebebasan untuk mencari solusi sendiri. Saya harus mengurangi bermain game online dan memasang alarm agar tidak terlambat sampai ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.